Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap para alim ulama, wabil khusus Ketua Lembaga Baitus Shalihin Ustaz Irwanto, yang kami hormati Ketua TPQ Baitus Shalihin Ustaz Khairul Anam beserta jajarannya, yang kami hormati para ustazah pengajar TPQ Baitus Shalihin, yang kami hormati para wali santri, Bapak dan Ibu, dan juga seluruh santriwan santriwati TPQ Baitus Shalihin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya, sehingga kita masih diberikan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebagai suri tauladan bagi kita, qudwatun hasanah yang mesti kita ikuti. Betul enggak, Bu? Ya, pedoman bagi kita umat Islam. Semoga kita semua termasuk ya dianggap sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada wabil khusus Al-Ustaz Irwanto dan juga seluruh panitia yang telah mengizinkan kami berkumpul bersama para hadirin sekalian menghadiri acara wisuda dan khatamul Quran TPQ Baitus Shalihin. Yang kedua, kami mohon maaf sebelumnya apabila kami mendahului para guru, para ustaz, ustazah, alim ulama di Pontianak ini, karena kami sesungguhnya baru 2 minggu, Bapak Ibu di sini baru 2 minggu, dan ini pertama kali kami menginjakkan kaki di Kalimantan. Ya, jadi mohon maaf apabila ada kata-kata nanti yang kurang berkenan atau beda pandangan atau berbeda adat dan budaya, kami mohon maaf. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita semua berkumpul di tempat ini? Kenapa kita semua berkumpul di TPQ Baitus Shalihin? Kenapa, Bu? Ada apa, Bu, di sini, Bu? Ada acara wisuda dan khatamul Quran. Mungkin di luar sana banyak tempat-tempat indah di Pontianak, betul nggak, Bu? Ada tempat yang banyak duriannya. Enak nggak tuh? Nyaman tak? Nyaman. Ada tempat di Pontianak yang memiliki pemandangan yang indah. Ada pemandangan Sungai Kapuas, pemandangan laut dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini kita tak pergi ke sana. Kita pergi ke TPQ Baitus Shalihin karena di sini terdapat apa? Keberkahan, terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah malam hari ini turun ya bersama para malaikat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Man khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi situna alfi malak. Kata Nabi, siapa seorang hamba yang mengkhatamkan Al-Quran ya, maka akan turun malaikat ya bersolawat kepada hamba tersebut. Berapa malaikatnya? Bukan 1 2, Bu. Berapa, Bu? 60.000
malaikat, 60.000 malaikat kalau kita lihat sekarang sesak. Ya, tempat ini sesak, sayangnya kita nggak bisa melihat. 60.000 malaikat ngapain? Mendoakan kita, shalla alaihi. Ya, mendoakan, memohonkan ampun ya kepada orang-orang yang telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Pada hari ini adik-adik kita ya, ada yang sudah mengkhatamkan Al-Qur'an, ada yang baru diwisuda Iqra ya. Kita doakan semoga ya, ilmu yang didapatkan oleh adik-adik kita barokah, ilmu yang didapatkan oleh adik-adik kita bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengantarkan anak kita belajar Al-Qur'an ya, di TPQ dimanapun itu, jangan takut, jangan cemas, jangan takut nanti anak kita ini mau jadi apa ya, jangan khawatir nanti dia besarnya apa, jadi apa kalau hanya belajar Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan banyak kemuliaan ya bagi orang-orang yang mau menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an. Betul nggak Bu? Banyak hadis Nabi Muhammad SAW ya yang menyampaikan kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang menyibukkan diri dalam Al-Qur'an. Ya, yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, keberkahan bagi orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang terkenal, khairukum apa Bu? Khairukum ta'allam wa'al khairukum man ta'allama wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu sebaik-baiknya orang di dunia ini. Jadi sekarang kita berkumpul di TPQ Baitus Sholihin. TPQ Baitus Sholihin ini sedang berkumpul bersama orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Para santri yang belajar Al-Qur'an, para guru ustaz-ustazah yang mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang tabi'in, Bu ya. Seorang tabi'in bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau adalah murid dari Sayyidina Utsman ibni Affan, seorang ahli Al-Qur'an, ahli hadis. Karya kitabnya banyak ya. Selama hidupnya dari muda hingga tua menyibukkan diri untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Walaupun beliau ulama besar ya, ulama kondang, muridnya banyak, karyanya banyak, tapi beliau punya satu tradisi yang gak boleh diganggu gugat. Beliau punya TPQ ya, punya taman pendidikan Al-Qur'an. Di mana? Di Masjid Agung Kota Kufah. Beliau mengajar di situ. Mengajar di situ sampai tua, sampai meninggal. Kurang lebih 70 tahun beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat Kota Kufah. Suatu ketika seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Syekh, wahai Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, kenapa engkau menyibukkan diri mengajarkan Al-Qur'an begitu lama? 70 tahun. Apa kata beliau? Karena saya ingin menjadi orang yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, apa tadi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu kata Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in. Ada lagi ulama kita, Bu, Pak, namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani ini ulama asal Padang ya, Sumatera. Tapi beliau terkenal di Makkah sana. Beliau mengajar di Masjidil Haram. Ulama ya, besar ya, sanad hadisnya banyak ya, seluruh hadis yang ada di dunia ini beliau punya sanadnya. Jadi kalau beliau duduk di pelataran Masjidil Haram, itu orang-orang sudah menunggu. Ulama-ulama dari berbagai negara, dari Mesir, dari Tunisia, dari Maroko, dari berbagai dunia sudah berkumpul mengelilingi Syekh Yasin Al-Fadani orang Indonesia untuk mengambil ilmunya, untuk mengambil keberkahannya. Dan beliau ini punya satu kegiatan rutinan yang gak boleh diganggu gugat juga. Ternyata walaupun beliau ulama besar ngajar di Masjidil Haram,
beliau punya TPQ di rumahnya, Bu. Punya TPQ yang ngaji anak-anak kecil. Ya, jadi beliau ngajar di TPQ itu setiap sore ba'da asar sebelum maghrib. Suatu ketika muridnya bilang pada beliau, "Wahai Syekh, kenapa engkau tidak duduk saja di Masjidil Haram? Banyak murid-murid yang sudah menunggu dari berbagai dunia. Ya, mendingan engkau ngajar saja di Masjidil Haram, ngajar kitab-kitab ya, yang besar, ilmu-ilmu yang berat." Apa kata beliau? "Biarkan mereka menunggu sampai maghrib. Sampai maghrib, saya akan mengajarkan anak-anak ya. Setelah asar dan sebelum maghrib itu waktunya mengajarkan anak-anak di TPQ, nggak boleh diganggu gugat." Itu kata beliau. Ya. Itu sekelas Syekh Yasin Al-Fadani yang ilmunya tinggi masih mau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Karena ingin apa? Ingin menjadi yang dikatakan Nabi SAW, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita doakan semoga anak-anak kita, santri-santri TPQ Baitus Shalihin yang sekarang belajar Al-Quran ya, tetap semangat belajarnya. Walaupun sudah khatam, itu bukan akhir dari segalanya. Sudah khatam, ulang lagi dari awal, khatam lagi. Ya, kalau bisa setiap tahun khatam Al-Quran. Dan juga guru-guru yang mengajarkan Al-Quran itu termasuk orang yang paling baik di antara orang-orang lainnya, patut dihargai, patut diberikan apresiasi ustadz-ustazah yang sudah mengajarkan anak-anak kita dari mulai alif, ba, ta sampai bisa baca Al-Quran harus diberi apresiasi. Minimal kita ucapkan terima kasih. Kita doakan beliau-beliau semoga panjang umurnya, luas rizkinya, hidupnya bahagia di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri semua, ya, banyak keutamaan dalam apa? Menyibukkan diri dalam Al-Quran. Menyibukkan diri dengan Al-Quran begitu banyak keutamaannya, baik keutamaan di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia Al-Quran itu tadi ya, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan turun malaikat mendoakan kita semua. Dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Kata Nabi, ya, tidak berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, di dalamnya dibacakan Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, di dalamnya diajarkan Al-Quran, mereka saling belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kata Nabi, "Illa nazalat alaihimus sakinah," kecuali akan turun kepada mereka orang-orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran sakinah, ketentraman, ketenangan jiwa di dunia. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Lanjutannya wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan menurunkan rahmat, menurunkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Wa haffatuhumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi, senantiasa mengelilingi, mengikuti orang-orang yang mau belajar dan menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kalau sudah dikelilingi malaikat, dideketin malaikat, malaikat itu makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan didoakan oleh malaikat, akan didoakan pengampunan, didoakan kebaikan. Ya, wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu inda wa dzakarahumullahu inda rabbih. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut mereka ya sebagai orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan daripada menyibukkan diri dengan Al-Quran di dunia. Ya. Lalu apalagi keutamaan orang-orang yang mau menyibukkan diri dengan Al-Quran di dunia, nanti juga akan ditemani di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kita mati dikubur sendiri apa berdua, Bu? Sendiri. Kita lahir sendiri tanpa ada sehelai kain pun, ya enggak? Mati pun kita nanti dikubur sendiri. Ada enggak orang mati bawa teman? Ada enggak? Dikubur bareng temannya ada? Enggak ada. Mati dikubur sendiri.
nanti di alam barzakh pun sendiri, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pun sendiri, melewati jembatan Shiratal Mustaqim sendiri sampai masuk surga itu sendiri, ya. Sendiri, ya. Tapi kita bisa ditemani oleh seorang teman. Di yaumul akhir nanti, di kuburan nanti bisa ditemani. Siapa temannya? Bukan teman yang sekarang sekolah bersama kita, bukan teman yang sekarang bermain bersama kita. Mungkin kita punya banyak teman di sana, teman sekolah, teman bermain, teman bergurau, teman bercanda. Tapi apakah bisa mereka menemani kita? Nanti ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatan kita, ketika kita ditanya nanti oleh malaikat munkar nakir, man rabbuk, ada enggak yang bisa menemani? Tidak ada. Tapi ada yang bisa menemani kita, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Syaratnya satu, jadikan Al-Qur'an sebagai teman dekat kita di dunia, maka dia akan menjadi teman dekat kita nanti di akhirat. Di kuburan kita ditemani Al-Qur'an, ya. Ketika di padang mahsyar ditemani Al-Qur'an. Ketika dihisab, dihitung amalnya oleh Allah akan ditemani Al-Qur'an. Ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Al-Qur'an selalu akan senantiasa berada di sisi orang-orang yang mau menemani Al-Qur'an di dunia. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Nabi, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang, ya, menjadi penolong bagi orang-orang yang mau menemani Al-Qur'an, bagi orang-orang yang mau bersahabat dengan Al-Qur'an. Mau enggak Bu ditemanin Al-Qur'an? Biasanya orang kalau sendirian wawancara, ya, menghadap diwawancara gitu kan tegang, ya. Kalau sendirian tegang, tapi kalau ditemani, ya, apalagi yang nemenin Al-Qur'an, itu insya Allah akan pede nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amalanmu? Ada Al-Qur'an di samping, ya. Kebaikan apa yang kamu kerjakan? Ada Al-Qur'an di samping kita. Jadi kalau mau nanti di akhirat ditemani Al-Qur'an, maka jadikan Al-Qur'an sebagai teman baik kita di dunia dengan cara apa? Dengan cara membacanya, dengan cara mempelajarinya, dengan cara menghafalnya, dan juga mentadaburi isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan mengamalkannya. Bagaimana mengamalkannya? Apa yang ada dalam Al-Qur'an, perintah-perintah Allah kita ikuti. Apa yang ada dalam Al-Qur'an berupa larangan-larangan Allah kita hindari. Itu namanya orang yang dikatakan Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Artinya belajar adalah mengamalkan isi dari kandungan Al-Qur'an. Begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir mari kita doakan semoga santri dan juga para guru di TPQ Baitus Shalihin senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan rezekinya, dibahagiakan hidupnya di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.